Berikutnya, ini sudah berproses, sudah. Oh iya, ini komponen ya. Masih di bisnis model. Jadi bisnis model itu ada beberapa komponen ya, komponen bisnis model. Ini dikenal sebagai apa ya? Saya menyebutnya COR, Customer Offering, Resources, dan Resilience, di mana setiap komponen pada model bisnis itu dapat dikenakan penilaian risiko. Jadi faktor pertama yaitu customer, di mana komponen ini meliputi analisis segmen customer, rekrutmen dan retensi, serta produk atau layanan yang akan disampaikan. Artinya dalam mengembangkan bisnis model, tentu saja kita perlu pertama itu adalah memperhatikan customer. Siapa sih customer target yang disasar oleh organisasi ini, sehingga output dari organisasi itu akan jelas siapa customer-nya begitu. Kemudian ada aktivitas penjualan dan pemasaran, ya seperti layaknya organisasi, produk yang dihasilkan, jasa yang dihasilkan itu perlu dipasarkan supaya dapat diterima oleh customer. Lalu ada lagi bagaimana, masih di customer, bagaimana apa namanya, pasca penjualan. Jadi pasca penjualan itu lebih ke pelayanannya dan dukungannya. Jadi misalkan kayak mobil, jadi setelah beli itu ada after sales-nya, bagaimana ketersediaan bengkelnya, bagaimana pelayanannya, dan seterusnya. Kemudian masih di faktor customer juga ada jalur distribusinya. Seperti apa? Tentu saja dengan jalur distribusi yang luas hingga ke pelosok itu akan lebih memudahkan customer untuk mendapatkan produk. Nah, elemen atau komponen berikutnya adalah resources. Resources ini meliputi data, kapabilitas organisasi, aset yang dimiliki organisasi, serta kemitraan dan jaringan yang dimiliki oleh organisasi. Jadi semuanya itu merupakan atau dianggap sebagai sumber daya atau resources bagi organisasi. Nah, semua sumber daya tersebut perlu dikelola dengan baik. Dan juga di sini yang masuk ke dalam resources ini adalah semua kegiatan dan core process. Jadi core process ini memang selalu dibawa karena merupakan ruh dari organisasi. Kemudian berikutnya adalah offering. Di sini offering mengacu kepada proposisi nilai customer dan manfaat terkait yang disampaikan kepada customer tersebut. Jadi bagaimana output organisasi, produk organisasi, ya jasa dan barang dan jasa yang dihasilkan organisasi itu dapat disampaikan atau dapat ditawarkan kepada customer. Ini dengan tujuan bahwa apa namanya, customer itu dapat memperoleh nilai yang ditawarkan oleh organisasi. Berikutnya adalah resilience of organization. Ini merupakan atau meliputi reputasi dan ketangguhan finansial. Ada banyak faktor di sini, dari mulai tadi reputasi itu dipengaruhi oleh faktor internal di perusahaan tersebut, di organisasi tersebut, dan bagaimana ketangguhan finansial dari organisasi tersebut itu akan menentukan resilience dari suatu organisasi.